Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Desta. Salam Universitas Universitas Pancasila dan Dokter Indonesia. Dan saya akan menjelaskan tentang apa sih navigasi audio itu. Nah, yang pertama itu navigasi audio. Nah, yang pertama itu ada pengertian navigasi audio. Yang kedua cara mengakses navigasi audio. Nah, yang pertama itu kita akan jelaskan pengertian navigasi audio. Nah, navigasi audio adalah kemampuan pengguna untuk berpindah antar aplikasi dan menu, mengakses berbagai fitur dan fungsi, serta melacak proyek dan tugas mereka dalam perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP oleh audio. Navigasi audio memungkinkan pengguna menavigasi dengan mudah antara modul audio dan mengakses berbagai fitur dan fungsi yang ada di dalamnya. Hal ini dapat membantu pengguna meningkatnya efisiensi dan produktivitas dalam menjalankan tugas bisnis sehari-hari, seperti manajemen inventaris, penjualan, manajemen keuangan, dan lainnya. Beberapa fitur navigasi audio yang berguna mencakup daftar aplikasi, menu navigasi, pencarian universal, dan navigasi pintasan. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya akan fokus pada navigasi berikut saja, khususnya database, tampilan grafis, mode pengembang diaktifkan, tampilan metadata. Selanjutnya yang kedua itu ada cara mengakses navigasi audio. Itu adalah cara mengakses navigasi audio yaitu view. Pada audio terdapat fitur untuk menampilkan data dalam format yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. Di antaranya yaitu view chart. Chart itu yang terdiri dari list view. List view adalah biasanya digunakan untuk menampilkan data dalam jumlah besar dan memungkinkan untuk melakukan filtering, sorting, dan mencari data. Yang kedua itu ada Kanban view. Kanban view adalah tampilan data dalam bentuk kartu-kartu yang dapat dipindahkan di antara kolom-kolom. Kanban view biasanya digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk visual yang lebih menarik dan memudahkan untuk mengelompokkan dan memprioritaskan data. Yang ketiga itu ada kalender view, adalah tampilan data dalam bentuk kalender yang menunjukkan jadwal atau agenda acara. Kalender view biasanya menggunakan untuk mengolah jadwal dan agenda kegiatan. Yang keempat itu ada pivot view. Pivot view adalah tampilan data yang menampilkan data dalam bentuk tabel pivot yang dapat diatur berdasarkan beberapa dimensi dan ukuran. Pivot view biasanya digunakan untuk menganalisis data dan menampilkan ringkasan data dalam beberapa dimensi. Yang kelima itu ada graph view. Graph view adalah tampilan data dalam bentuk grafik yang menunjukkan visualisasi data. Graph view biasanya digunakan untuk menampilkan perbandingan dan tren data dalam bentuk visual yang lebih menarik. Berikutnya itu adalah mana sih cara aktif developer mode. Nah, cara mengaktifkannya itu mengaktifkan developer mode. Mode itu pada audio berguna untuk memfasilitasi pengembangan, modifikasi, dan debugging pada aplikasi audio. Dalam mode pengembangan, pengguna memiliki akses ke alat-alat pengembangan dan kode sumber audio, sehingga memungkinkan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian pada aplikasi. Di antaranya beberapa fungsi lainnya, antara lain menambahkan atau mengubah modul. Yang kedua itu ada mengedit tampilan. Yang ketiga itu ada melakukan debugging. Yang keempat itu ada menyesuaikan objek database. Untuk mengaktifkan developer mode di audio, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang satu, login ke akun audio. Yang kedua itu klik icon setting pada home menu di pojok kiri. Lalu yang ketiga itu ada pilih opsi aktif developer mode di bagian bawah menu drop down. Yang keempat itu aktif developer mode telah diaktifkan. Yang tadi itu cara mengakses navigasi audio itu melalui view data, view metadata. Fitur view metadata berfungsi untuk mengetahui secara detail terkait ID pengguna yang membuat, tanggal dibuat, terakhir dimodifikasi, dan sebagainya. Untuk menjalankan fitur ini dapat dilakukan dengan cara memilih salah satu, misalnya pada menu sales. Kemudian pada halaman atas klik ikon kumbang dan pilih metadata pada menu drop down. Terima kasih atas ininya. Berikut sesudah saya mempresentasikan ini,
Berikut saya akan menjelaskan gimana sih cara mempraktekannya navigasi Odoo ini. See you guys, see you di video selanjutnya guys. Ini berikut saya akan mempraktekkan gimana sih navigasi Odoo itu, menjalankan navigasi Odoo. Yang pertama-tama kita login dengan email Odoo kita ya. Yang pertama sebutkan email kita, admin tangga. Yang kedua itu ada password kita itu bisa kita klik login. Itu kita ketemu di inbox ya, habis itu kita klik pojok kiri ini di home menu, terus kita klik pada X. Nah, kita klik pada menu sales ya, untuk mempraktekkan tentang apa sih Viewchat itu. Nah, saya akan menjelaskan tentang Viewchat ya. Yang pertama itu ada list view ini ya. List view ini modelnya kayak gini, ada number, ada creation date, ada customer, ada sales percent, activity, company, dan total harganya dan statusnya. Yang kedua itu ada Kanban view. Kanban view itu modelnya kayak gini ya, tapi dia nggak spesifik kayak di list view. Yang ketiga itu ada model calendar view untuk mengagendakan jadwal meeting atau sebagainya. Yang keempat itu ada pivot view. Pivot view juga lebih singkat ya dibandingkan yang awal ya, yang itu list view. Yang keempat itu ada graphic view. Nah, graphic view ini kita akan melihat berapa sih penjualan pada 2 tahun sekarang, dilihat nih perbandingannya gitu. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang di sini saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara mengaktifkan developer mode. Yang pertama itu kita klik home menu, habis itu ke setting, pencet klik setting, habis itu kita tunggu, habis itu kita scroll ke bawah ke drop down. Nah, kita pencet deaktif, ada tulisannya aktif developer mode, kita pencet. Habis kita pencet lalu muncul nih ada logo kumbang. Lalu saya akan menjelaskan tentang view metadata. Nah, view metadata ini kita mulai dari sales ya, karena saya sudah membuat data di sales. Pertama saya pencet customer Azure interior ini, lalu kita udah pencet klik Azure interior, lalu berbentuk invoice, lalu kita pencet logo kumbang ini, klik logo kumbang ini, lalu kita ada cari view metadata. Ini saya klik ya view metadatanya. Habis klik view metadata, lalu keluar seperti ini. Nah, kita lanjut ke OK. Nah, sekian untuk mempraktikkan navigasi Odoo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.